Pohon kopinya berbuah, pohon kakaonya berbuah, pohon alpukatnya berbuah. Sedikit tapi banyak berbuah kita menghasilkan dari perkebunan Tumpang Sari. Gara-gara harga kopi mahal, ini pun perawatan perkebunan kopi di mana-mana ini dipostingkan mana-mana jadi viral. Nah, dan ini cara merawat perkebunan kopi lancuran. Di sini banyak perkebunan kopi lancuran. Selain setekan, di sini juga banyak lancuran. Ini perkebunan kopi lancuran, tapi masih sistem biasa, konvensional, bukan sistem pagar. Nah, karena ini di Tumpang Sari dengan tanaman jambu alpukat. Tanaman alpukat ini ditumpang sari dengan perkebunan kopi, tapi perkebunan kopinya masih lancuran. Dan ini jambu alpukatnya juga sangat lebat, sangat bagus. Ini bisa untuk contoh dan motivasi buat para petani. Selain bisa menanam alpukat, juga bisa ditanami tumpang sari dengan kakao atau coklat. Kebunan yang ditumpang sari jambu alpukat, kakao ini memiliki kelebihan. Selain buah kopinya bisa banyak naungan, ada naungannya, juga bisa menghasilkan. Kopinya bisa menghasilkan, pohon alpukatnya bisa menghasilkan, dan kakaonya juga bisa menghasilkan. Kalau kakao bisa dipanen dalam tempo 2 minggu sekali. Nah, ini dia lebet bener nih, lumayan ini buah penyelang. Buah penyelang tanaman kakao ini bisa dipanen 2 minggu sekali. Tapi juga kakao ini ada kala musimnya. Ada yang buah, ada yang bunga, ada yang masih kecil. Ini kelebihannya kalau perkebunan kopi ditumpang sari dengan kakao, bisa menanggulangi dikala masih musim peceklik. Dan perkebunan kopi ini kan ada musim pecekliknya. Semuanya dipelihara. Nah, ini coklatnya lumayan lebat nih, sampai di atas sana tuh, sampai di atas. Ini buah penyelang nih, bukan buah musim coklat, ini penyelang. Kalau coklat kan dia nggak mengenal musim sebenarnya, tapi ya tetap ada musimnya, gedenya, ada penyelangnya. Beda kopi, kalau kopi buahnya tuh 1 tahun sekali. Kalau melakukan perawatan kopi lancuran atau pohon kopi lancuran, sebenarnya teknisnya tuh sama aja dengan yang setekan. Kalau lancuran dia harus melihara batang untuk bahan buah di tahun depan. Nah, kalau bulan-bulan seperti ini, bulan 8, bulan 9, dan 10, 11, 12 tuh kita buang semua, tetap sama, kita fokuskan di calon bunga dan buah. Tapi setelah di bulan 12, kita akan pelihara, akan memilih bahan-bahan. Kita akan memilih mulai di bulan 12, bulan Januari, dan bulan Februari. Ketiga bulan itu kita harus memilah atau memilih bahan yang untuk buah. Kalau saat ini semua tunas, semua ranting yang tidak produksi kita babat habis, kita bersihkan habis, terfokus untuk di calon bunga dan buah. Nanti kalau di bulan Desember, Januari, dan Februari kita harus mempersiapkan bahan-bahan untuk di musim tahun depan. Tanaman alpukat yang sangat cocok di Tumpang Sari di perkebunan kopi yaitu jenisnya lokal. Kalau jenis lokal ini sangat mudah perawatannya, tapi kekurangannya buahnya kecil. Kalau masalah buahnya sangat lebat, tapi kelebihannya dia bisa untuk naungan di perkebunan kopi. Kita bisa menanam jaraknya 20 meter apa 15 meter satu, dan ini sangat lebat, sangat bagus. Ini bisa produksi buah dalam 1 tahun 2 kali, dan 6 bulan sekali itu bisa dipanen. Ini lagi panen buah penyelang atau buah kakao yang penyelang. Ini bisa dipanen 2 minggu sekali. Nah, ini sangat banyak, sangat lumayan. Saat ini kakao ini harganya mahal, tapi walaupun murah mahal, ini kalau bisa kita perkebunan kita ditumpang sarikan dengan tanaman kakao. Tanaman kakao ini sangat cocok bila ditanam di dataran tinggi atau dataran rendah. Ini sama saja bisa ditanami kakao. Kopi lancuran. Kita ini menunas kopi lancuran. Sangat mudah untuk melakukan perawatan perkebunan kopi, ya salah satunya perkebunan lancuran ini. Tapi semua itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya memiliki perkebunan kopi lancuran, perawatannya mudah, hanya membuangi tunas-tunas seperti ini, dan ranting yang tidak produksi kita buang saja. Nah, tapi kekurangannya buahnya masih kurang maksimal. Kalau dibandingkan perkebunan kopi setekan, buahnya masih
lebat dan maksimal kopi setekan. Karena kopi setekan dia memiliki, seandainya kopinya masih buahnya kurang maksimal, bisa disetek dari lancuran bisa menjadi kopi setekan dan kopi punggeman. Kelebihannya juga batangnya pendek-pendek, cara mutilnya, cara panennya mudah. Kekurangannya, perkebunan kopi setekan dia harus pandai merawat atau meranting, dia harus pandai melihara bahan-bahan tunas agar bisa panen di setiap tahun. Walaupun terkadang perkebunan kopi ini mengalami jong atau tidak buah. Perkebunan kopi ini tidak setiap tahun dia akan berbuah lebat. Rata-rata perkebunan kopi 2 tahun dia berbuah lebat dan 1 tahun kurang, 1 tahunnya lagi jong. Dia tidak setiap tahun akan berbuah lebat. Tapi juga itu kan kita tergantung perawatan kita. Kalau kita sudah merawatnya dengan maksimal, memilih bahan yang maksimal, ya mudah-mudahan walaupun kurangnya buah tetap buah tidak jong sama sekali. Tapi kalau kita tidak bisa merawat atau meranting tunas atau bahan, perkebunan kopi walaupun kopi setekan bibitnya bagus, kelonnya bagus, dan lancuran juga, kalau tidak bisa merawat atau memilih bahan setiap tahun ya tetap akan jong. Ya tidak bisa merawat, tidak bisa meranting, ditambah curah hujannya tinggi, pasti perkebunan kopi itu akan jong. Apalagi jenis pohon kopi yang ruwet kayak gini, ya akan berbuah lebat jika ada kemarau panjang. Ini kan perkebunan kopi, kalau kemaraunya panjang dia pasti akan lebat. Walaupun toh kopi tidak dirawat maksimal, tidak dirawat atau acak-acakan seperti ini, kalau cuacanya panas, cuacanya pas, hujan, ada kemarau, ya mudah-mudahan tetap berbuah. Tapi kalau curah hujannya tinggi, tidak ada kemarau, ini rata-rata ini kopi seperti ini atau pohon kopi seperti ini akan jong, tidak berbuah. Karena dia selalu semrawut, dia jangankan untuk berbuah, untuk berbunga aja dia tidak mampu. Dia nutrisi semua diserap oleh ranting-ranting atau kipas-kipas yang tidak produksi. Tapi kalau kita pandai merawat, ranting raja dan bin 0 B1 perkebunan dirawat, walaupun curah hujannya tinggi, dia akan tetap berbuah walaupun buah itu tidak maksimal. Kelebihannya kita pandai atau merawat perkebunan kopi dan bisa memilih B0, B1, nah tidak semerawut seperti ini, walaupun curah hujannya tinggi, kebanyakan perkebunan kopi buah jong, kalau kita pandai merawat ya insya Allah lah tetap bisa berbuah walaupun toh kurang maksimal. Inilah kita pentingnya bisa merawat tunas atau melihara B0, B1. Dan kelebihannya kalau kita memiliki perkebunan kopi yang ditumpang sarikan dengan kakao atau jambu alpukat, itu walaupun buah kopinya jong, nah kakaonya atau alpukatnya tetap berbuah. Jadi perkebunan kita ini tetap menghasilkan dan dapat hasil walaupun buah kopinya kurang atau tidak berbuah atau jong, kita masih bisa memiliki panenan kakao dan memiliki panenan alpukat. Di situ kita pentingnya untuk selalu menanam tumpang sari. Banyak jenis tanaman atau panenan yang bisa ditumpang sari di perkebunan kopi seperti kakao, alpukat, cabai Jawa atau cabai jamu, dan lada. Ada pohon coklatnya, ada perkebun kopinya, semuanya dipelihara, akhirnya tidak terawat, semrawut. Uak lagi panen coklat nih. Ini kalau kelebihannya coklat nih, setengah bulan sekali atau 2 minggu bisa dipanen. Kalau masalah perawatannya ngeranting sama kayak kebun kopi. Kekurangannya memiliki perkebunan kopi yang banyak tumpang sari seperti ini, kayak alpukat, kakao, lada, dan cabai Jawa, ini harus melakukan perawatan ekstra. Mengapa kita harus melakukan perawatan ekstra? Ya agar semua itu berbuah maksimal. Kakaonya berbuah maksimal, pohon kopinya berbuah maksimal, alpukatnya berbuah maksimal, ladanya
berbuah maksimal, karena kita semua itu mengharapkan hasil dari perkebunan kopi itu. Tapi kalau tidak dirawat, acak-acakan seperti ini ya tetap berbuah tetapi kurang maksimal. Pohon kopinya berbuah tapi kurang maksimal, ladanya berbuah tapi kurang maksimal, kakaonya berbuah tapi kurang maksimal, cabai jawanya buah tapi kurang maksimal, semuanya kurang maksimal. Kelebihannya sedikit tetapi semua memiliki panenan, dari cabai jawa, dari lada, dari kakao, dari alpukat, dari kopi. Dari 5 jenis ini bisa menghasilkan tapi walaupun kurang maksimal. Itulah tadi contoh atau perkembangan sekitar perkebunan kopi yang banyak tumpang sari seperti yang kami jelaskan di awal. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi para petani pemula. Kalau petani suhu ya biarkan saja, abaikan saja. Ini bisa untuk contoh, mudah-mudahan kita akan sukses di dalam perkebunan kopi dan lain-lain.